Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiadi Anugrah dari kelas A e-Business. Di sini saya akan membahas tentang infrastruktur IT dalam e-commerce dan e-business. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas e-business di semester antara 2020 di Universitas Widyatama. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian infrastruktur IT. Nah, jadi infrastruktur IT yaitu suatu set perangkat, lunak maupun keras, yang dibutuhkan untuk mengoperasikan perusahaan. Nah, jadi satu set perangkat layanan tersebut dimaksudkan memberikan layanan seperti yang pertama yaitu jasa perangkat komputer, yang kedua yaitu jasa telekomunikasi, yang ketiga yaitu jasa pengelolaan data, yang keempat yaitu software, yang kelima yaitu fisik, dan yang keenam yaitu IT Management, Education, Research and Development Service. Nah, seperti dilihat nih, dari pelayanan tersebut dapat dikatakan bahwa IT sebagai pelayan di perusahaan. Nah, hal ini itu termasuk kaitannya pada melakukan kegiatan operasional perusahaan, di samping dengan kaitannya untuk memberikan value bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang kaitannya antara perusahaan, infrastruktur IT, dan kemampuan perusahaan. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwa infrastruktur ini dibangun dari 3 komponen. Yang pertama yaitu bisnis strategi, yang kedua yaitu IT strategi, dan yang ketiga adalah IT. Di mana tujuan utama pembangunannya ini yaitu untuk melayani konsumen, supplier, dan juga perusahaan sendiri. Nah, dapat dijelaskan pula bahwa infrastruktur IT ini digunakan Departemen IT di perusahaan sebagai pegangan dalam memfasilitasi seluruh operasional perusahaan, karena pada dasarnya yang dinamakan sebagai investasi IT nilainya sangat mahal, sehingga harus benar-benar diprioritaskan sebagai perusahaan. Jadi seperti itu. Nah, bagian ketiga yaitu komponen-komponen dari infrastruktur IT. Nah, jadi ada 7 komponen dari infrastruktur IT sendiri. Nah, di mana komponen-komponen ini merupakan pelayanan dari IT perusahaan itu. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu komputer hardware platform. Nah, jadi komponen yang pertama ini yaitu komponen perangkat keras yang biasa digunakan di perusahaan, misalnya seperti komputer, laptop, server, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu komputer software platform. Nah, ini merupakan perangkat lunak yang digunakan perusahaan seperti contohnya SAP atau Oracle. Nah, lalu yang ketiga yaitu networking and telecommunication equipment and service. Nah, jadi di komponen yang ketiga ini merupakan perangkat jaringan dan telekomunikasi yang digunakan oleh perusahaan. Nah, misalnya yaitu telepon atau fax atau provider. Nah, lalu yang keempat yaitu operating system platform. Nah, jadi komponen ini yaitu penggunaan sistem operasi yang dilakukan oleh perusahaan, kayak misalnya Windows atau Linux, ataupun misalnya pengguna Mac yaitu ada macOS. Nah, lalu yang kelima yaitu consulting, service, and system integration. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan selain mengembangkan sistem sendiri, perusahaan juga membeli dari perusahaan lain, seperti melibatkan pihak ketiga atau disebut sebagai perusahaan consulting. Nah, jika tidak dapat dihandle sendiri, maka melibatkan perusahaan mitra, seperti itu. Lalu yang keenam yaitu database management and storage. Nah, jadi ini tuh komponen yang menangani pengelolaan database management dan penyimpanannya gitu. Bisa dilihat sendiri dari namanya, itu storage. Lalu yang terakhir yaitu komponen ketujuh yaitu internet platform, di mana komponen ini merupakan platform yang melibatkan pengguna internet di perusahaan seperti provider internet, perangkat-perangkat internet yang sedang dipakai oleh perusahaan. Seperti itu dari komponen-komponen infrastruktur IT. Yang keempat yaitu infrastruktur e-business. Nah, di dalam infrastruktur e-business ini dibagi jadi 2. Yang pertama yaitu supply collaboration, yang kedua yaitu customer collaboration. Nah, yang pertama yaitu supply collaboration. Nah, ini tuh yaitu mereka yang berhubungan dengan proses bisnis, teknologi informasi, dan data yang dibutuhkan untuk perusahaan. Nah, biasanya kalau di supply ini yaitu orang-orang internal perusahaan. Sedangkan untuk customer collaboration,
mengacu pada proses bisnis, aturan, data, dan teknologi informasi yang diperlukan untuk penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dukungan pelanggan, dan mitra bisnis. Nah, interaksi dalam jenis-jenis kolaborasi ini termasuk bisa terjadi melalui telepon. Dalam bisnis model arsitektur, aplikasi perusahaan membantu dapat memastikan apakah solusi bisnis itu sudah efektif atau solusi tersebut akan membantu memenuhi keandalan, kinerja, dan stabilitas persyaratan dengan memiliki kemampuan yang mengubah serta menanggapi perubahan yang ada saja. Nah, selain tadi supply collaboration dan customer collaboration, di dalam infrastruktur e-business sendiri juga ada 3 level. Nah, yang pertama yaitu enterprise level. Nah, di mana level ini berkaitan ke arah strategis perusahaan. Nah, pada level ini akan membantu pengaruh bisnis serta terdapat supply collaboration dan juga customer collaboration. Nah, hal ini juga membantu kolaborasi pelanggan di bidang penjualan, di bidang hubungan pelanggan, dan juga kontak pelanggan dan pemasaran. Selanjutnya yaitu functional level. Nah, yaitu berhubungan terhadap komponen dari value chain dan menemukan proses ke proses hubungan utama, termasuk yang berhubungan dengan kolaborasi pelanggan, fungsi perusahaan, kolaborasi pasokan, dan value chain. Nah, tingkat ini bergantung pada fokus pelanggan untuk menemukan solusi real time dan analisis kompetitif. Nah, kemampuan untuk menggabungkan teknologi baru dan penyimpanan data terpadu. Nah, e-business harus menggunakan proses bisnis yang sama di seluruh tingkatan fungsional. Dan yang level terakhir yaitu operational level. Nah, pada level ini mengacu pada perincian dokumentasi, integrasi, dan definisi proses dalam value chain dan proses area yang berbeda. Nah, tingkat operasional membantu menentukan kegiatan pelaksanaan, peran proses, titik kontrol, aplikasi pendukung, dan peran proses dalam rangka untuk mempromosikan konsistensi dan integrasi dan dengan menggunakan layanan web yang sama. Nah, seperti itu dalam infrastruktur e-business. Nah, jadi bagian terakhir dari infrastruktur IT di dalam e-commerce dan e-business ini yaitu layer-layer. Nah, terdapat 5 layer dalam infrastruktur IT. Yang pertama yaitu application layer. Nah, jadi dalam application layer ini menyediakan akses ke layanan informasi baik itu di luar ataupun di dalam organisasi. Nah, lalu layer kedua yaitu sistem software. Nah, ada 2 poin dalam layer 2 ini. Yang pertama yaitu kunci dari keputusan manajemen adalah standarisasi seluruh organisasi. Nah, jadi ini tuh mengarah untuk mengurangi perulangan angka pada kontak yang berfungsi sebagai dukungan dan pemeliharaan, lalu mengurangi harga pembelian melalui lisensi multi-user lisensi. Lalu poin kedua yaitu sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk client server dan jaringan. Nah, lalu layer ketiga yaitu transport atau network layer. Nah, ada 3 poin. Yang pertama yaitu keputusan pada jaringan akan didasarkan pada jaringan internal perusahaan. Lalu yang kedua yaitu keputusan utama manajemen, apakah internal ataupun manajemen jaringan eksternal yang akan dilakukan oleh perusahaan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga yaitu standarisasi hardware. Nah, lalu yang keempat yaitu storage atau physical layer. Nah, di dalam physical layer ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu penyimpanan dapat dikelola secara internal maupun eksternal. Yang kedua yaitu misal internet dan extranet umumnya dikelola internal. Dan yang ketiga, sementara penyimpanan pada internet seperti website perusahaan pada umumnya dikelola secara eksternal atau dikelola oleh penyedia layanan aplikasi. Dan layer terakhir yaitu konten atau data layer. Nah, konten web untuk internet, extranet dan situs internet, data pelanggan dan data transaksi, dan clickstream terdapat di dalam konten atau data layer, yaitu di layer 5. Nah, sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.